Selamat siang, saya kabar baik. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Bu, mohon waktunya Bu. Hari ini saya mau mewawancarai Ibu terkait mengenai praktik pengambilan keputusan di sekolah selama ini. Oke, silakan. Sebelumnya Bu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kristina Rintawati Pranginangin. Saya guru di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang. Mohon izin Bu, silakan perkenalkan diri Bu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Bu Rangkuni Gultom, Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap dengan CGP Kristina Rintawati Pranginangin, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Silakan Ibu. Oke, baik ya Bu. Di sini saya mau bertanya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih. Selama ini saya melihat kasus itu, apakah itu benar versus benar, itu masuk di dilema etika. Dan satu lagi, jika itu benar versus salah, itulah yang masuk ke rujukan moral. Oke, baik Bu. Berarti Bu, kalau dia dilema etika benar dan benar ya Bu ya keputusannya, sedangkan rujukan moral itu benar dan salah ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Selama ini sebelum mengenal antara dilema etika dan rujukan moral, saya biasanya lebih mengutamakan peraturan. Nah, contohnya jika ada seorang guru yang contoh tidak mengumpulkan perangkat tepat waktu, tentunya saya kasih teguran karena itu sudah melanggar peraturan. Itulah yang terjadi sebelumnya. Oke, baik Bu. Berarti itu dengan masih berbasis kepada peraturan ya Bu ya. Ketika dia melanggar aturan dengan teguran ya Bu. Kasih teguran. Langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah mengenal dilema etika, maka saya mencoba mengenali apa nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Kemudian kita juga melakukan investigasi opsi trilema dengan mencari penyelesaian yang kreatif. Oke, baik Bu. Berarti dengan diawali dengan menentukan nilai-nilai dulu, kemudian siapa yang terlibat ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, selama ini saya rasa yang paling efektif itu adalah penyelesaian yang berbasis kebajikan. Artinya baik untuk orang yang mengalami kasus, sehingga keputusan yang diambil itu berbasis kebajikan. Oke, baik Bu. Berarti dengan berbasis kebajikan ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus dilema etika ini Bu? Oke, tantangan terbesar sebenarnya dalam pengujian benar atau salah. Karena di sini kan kita akan melihat apakah itu antara individu lawan masyarakat. Kemudian yang lebih berat lagi, rasa kasihan lawan rasa keadilan. Nah, ini yang sering terjadi apalagi menghadapi guru-guru yang kita tahu ada masalah, misalnya kita mau buat rasa keadilan tapi rasa kasihan kita juga muncul di situ, sehingga tantangan terberatnya ya memutuskan yang mana di antara rasa kasihan atau rasa keadilan, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti tantangannya itu Bu, pertama itu adalah pengujian benar antara salah ya, benar atau salah, dan yang kedua tadi rasa kasihan dan rasa keadilan. Apakah ada jadwal tertentu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau membutuhkan waktu tertentu Bu? Dan kira-kira seperti apa Bu
sebelumnya? Biasanya yang terjadi selama ini kita tidak terjadwal, tetapi begitu ada kasus kita panggil guru yang mengalami kasus tersebut, baru kita berbicara dari hati ke hati sehingga kita tahu masalah apa yang dihadapi dan siapa yang terlibat di dalam masalah tersebut, sehingga kita dalam pengambilan keputusan juga lebih mudah karena masalahnya tidak berlarut-larut. Oke, berarti tentunya tidak ada Jadwal jadwal tertentu tertentu, ya Bu ya. ya. Ketika ada itu masalah langsung diselesaikan Bu. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Bu? Biasanya kita upayakan mencari siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut dan kita mencoba mencari informasi dari orang yang paling dekat yang bisa terlibat dalam satu kasus yang dialami. Dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Oke. Dari semua yang dialami itu, keputusan yang paling tepat adalah memang pertama tadi itu harus berbasis kebajikan, kemudian musyawarah untuk mufakat, dan yang berikutnya itu mengajari atau memberikan tanggapan atau saran kepada yang mengalami kasus agar dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan, dan kedepannya dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari solusi yang kita dapat dari kasus yang dialami. Oke, berarti kesimpulannya dimana mengambil keputusan itu harus berbasis kebajikan ya Bu ya. Terus yang kedua tadi musyawarah mufakat, dan yang ketiga itu harus ada tanggapan ya Bu kepada kasus yang terjadi sehingga nanti dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat bagi semua yang terlibat ya Bu ya. Demikianlah wawancara singkat kami dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Ratih. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon dukungannya terus ya Bu ya buat saya Bu ya, biar saya sukses dan lulus di CGP angkatan ke-7 ini. Oke, sama-sama Ibu, sukses buat Bu. Ibu. Salam guru penggerak, Tergerak bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bangun dan bukalah matamu saat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih ya Bu buat waktunya pada pagi hari ini ya Bu. Adapun kedatangan saya di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan di sekolah selama ini. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu Bu. Nama saya adalah Kristina Rintawati Pranginangin. Saya adalah CGP angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang. Mohon izin Bu, silakan perkenalkan diri Bu. Nama saya Nurhayati Manuro, Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Ya baik Bu, saya di sini ingin bertanya Bu, selama ini bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Ya, sesuatu yang dikatakan bujukan moral itu jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah. Jika keduanya benar adalah dilema etika. Baik Bu ya, jadi tadi sebelum di sini saya sudah mencatat, berarti kalau di dilema etika itu adalah keduanya benar dan bujukan moral itu satu benar, satu salah ya Bu ya. Oke baik Bu. Nah kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam hal mengambil keputusan apabila menemukan kasus itu dia sama-sama benar? Oke, kalau kita menjumpai satu masalah sebagai pimpinan di sekolah,
untuk menyelesaikan masalah yang seperti Ibu tanya tadi, terlebih dahulu saya melakukan identifikasi masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat. Lalu mengumpulkan fakta atau informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian baru dengan melibatkan para wakil kepala sekolah dan stakeholder yang lain, kemudian mengambil keputusan secara bersama. Seperti itu. Berarti di sini itu dengan cara identifikasi dulu masalahnya, kemudian dicari apa penyebabnya, lalu kemudian lagi memanggil pihak-pihak yang terlibat ya Bu ya, dan yang pasti akan mengambil keputusan terbaik Bu. Baik Bu. Nah kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau ada masalah di sekolah, yang pasti yang kita lakukan yang pertama itu memanggil pihak yang bermasalah, kedua belah pihak yang sedang menghadapi masalah. Kita minta keterangan secara terpisah, sebenarnya lebih bagus pertama, kemudian kita pertemukan, kemudian kita cari tahu apa latar belakang atau apa pemicu masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak. Kembali seperti yang di atas tadi juga, untuk mengambil solusi atau keputusannya kita juga melibatkan beberapa pihak yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut yang sama-sama berpihak kepada kedua belah pihak yang bermasalah. Artinya keputusan yang kita ambil secara bersama tidak memihak hanya satu pihak saja, tetapi tidak merugikan satu pihak, tetapi berguna untuk semua pihak. Seperti itu Bu. Oke baik Bu. Berarti yang pertama sekali dengan cara memanggil yang bermasalah ya Bu ya, kemudian dimintai keterangannya, cari penyebabnya, dan pada akhirnya nanti solusi atau penyelesaiannya itu tidak merugikan pihak manapun ya. Hal-hal apa saja kira-kira yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Ya, kita melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, tapi dengan menggunakan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan arahan, bimbingan, pendapat, nasihat yang tidak menimbulkan kembali perselisihan di antara mereka yang sedang bermasalah. Seperti itu. Oke Bu. Berarti itu dengan cara berdialog ya Bu, atau berkomunikasi ya kepada pihak-pihak yang bermasalah, tentunya dengan prinsip kekeluargaan dan dengan memberikan arahan dan pendapat ya Bu. Nah kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambil keputusan dilema etika? Yang paling besar tantangannya adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut, yang mana yang resikonya yang paling kecil. Karena kita tahu setiap solusi yang kita ambil pasti ada positif negatifnya. Jadi kita berusaha mencari yang mana yang lebih memberikan dampak yang lebih bagus. Itulah yang kita ambil untuk menjadi solusi atau pemecahan masalah yang kita hadapi. Jadi kita berusaha. Apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Apakah diselesaikan langsung di tempat atau punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa ya Bu? Oke. Kalau untuk penyelesaian masalah yang pasti kita tidak ada jadwal. Kenapa? Karena masalah itu kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi dia
tidak tertentu waktu terjadinya, tetapi setiap masalah timbul kita tidak menunda untuk menyelesaikannya, tapi ketika ada masalah di situ juga kita langsung menyelesaikan masalahnya dengan cara tetap melibatkan berbagai pihak dari sekolah, stakeholder sekolah untuk mencari keputusan atau solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Jadi nggak ada jadwal tertentu, tetapi setiap masalah yang timbul langsung diselesaikan pada saat itu juga, seperti itu. Berarti tidak ada jadwal ya Bu, Iya, ya, artinya tidak ada. tidak membiarkan masalah berlarut-larut Iya. ya Bu. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ya. Karena tadi setiap permasalahan yang kita hadapi itu untuk mengambil keputusannya saya tidak bertindak sendiri, tetapi selalu melibatkan dewan guru dan juga terkadang dibantu atau meminta pendapat juga kepada pengawas kita, pengawas manajerial sekolah juga kita libatkan, dan juga komite sekolah. Jadi ketika kita terbentur mungkin tidak sanggup untuk memecahkan masalah itu hanya pihak sekolah, kita akan melibatkan pengawas manajerial maupun pihak komite sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu. Oke, berarti yang terlibat itu guru, pengawas, komite, dan orang tua ya Bu, yang bergantung Pokoknya semua stakeholder sekolah kalau memang dibutuhkan maka akan dilibatkan untuk mengambil. Dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa kira-kira Bu yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang bisa saya ambil adalah sebagai pimpinan di sekolah itu di dalam pengambilan keputusan tidak bisa mengambil keputusan kita sendiri sebagai pimpinan, tetapi kita tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah atau mufakat dengan keputusan yang benar-benar berpihak kepada semua pihak yang berkepentingan. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai masalah mengambil keputusan dilema etika. Oke, baik Bu. Berarti dalam pemimpin di sekolah keputusan itu tidak bisa diambil sendiri ya Bu, ya, harus melibatkan berbagai pihak dan tentunya keputusan itu harus tidak merugikan ya kepentingan yang manapun Bu. Baik Bu, terima kasih untuk wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, Sampai sukses. jumpa kembali Bu di lain Sukses kesempatan. dalam CGP angkatan ke-7 ya Bu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.